Selamat sore Indosiar, selamat sore pemirsa, dan juga ini dia Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara bersama saya, Raffi Ahmad. Untuk sahabat Kata Hati saya yang datang ke studio ini teman saya. Kalau boleh saya jabarkan, dia adalah laki-laki yang hebat. Dia memiliki chemistry charming yang sangat-sangat memberikan magnet yang luar biasa untuk para wanita. Dia juga memiliki jiwa musikalitas yang sangat tinggi, dan yang perlu diingat oleh semuanya, sosok laki-laki yang satu ini, dia memiliki rasa tanggung jawab yang luar biasa. Juga dia berani mengambil resiko, berani bertanggung jawab. Dan hanya di sini dia ingin membagi semua kata hatinya. Ini dia sahabat saya, sahabat Kata Hati, Anji. Anji, apa kabar? Sehat, Bos? Alhamdulillah. Silakan duduk, tepuk tangan sekali lagi untuk Anji. Anji yang sekarang lebih dewasa, lebih cool, lebih tough. Ya, harusnya. Harusnya, karena baru kemarin ini tanggal 5 Oktober Anji dianugerahi lagi seorang anak laki-laki yang hebat. Ya. Yang bernama Saga. Saga Omar Nagata. Kalau disingkat, San. Son. Son, anak laki-laki. Tapi gimana Ji? Perasaannya sekarang udah ada hadir lagi seorang anak laki-laki dari hasil pernikahan kamu dengan wanita yang sangat kamu cintai, yaitu Wina. Gue lagi bahagia banget sebenarnya. Lagi bahagia banget. Lagi kayaknya tuh apa yang berjalan tuh semua tuh lagi menyenangkan aja. Tersirat dari binar wajah dan juga sorot matanya Anji yang bahagia. Semoga semua yang di sini bahagia. Amin, amin. Dan juga pastinya mereka ingin mendengarkan kata-kata hati dari seorang Anji ya. Aha. Dan kalau kita mau bicara soal anak, ada Saga. Tapi kan juga Anji juga ada anak juga dari Sheila yang Leticia. Nah, itu kalau boleh digambarkan bagaimana sih perbedaan perasaan, perbedaan anak satu perempuan Leticia dan satunya lagi Saga. Bedanya jauh banget sih. Bedanya jauh. Jadi pada saat Leticia itu gue nggak tahu apa-apa tentang dia gitu. Bahkan sampai sekarang sebenarnya. Maksudnya gue tidak mengikuti prosesnya secara benar gitu. Nggak, prosesnya waktu pas lagi dari mulai hamil gitu sampai akhirnya melahirkan, sampai akhirnya memberi nama, sampai akhirnya sekolah, hal-hal lain lah gitu. Gue nggak ikut proses itu. Nah, kalau yang sekarang itu ngikutin semua sampai proses kelahiran, sampai sekarang udah lahir nungguin di rumah sakit, sampai akhirnya nyusuin. Waktu pertama kali keluar, gue gendong dia gitu, azanin dia. Waktu Leticia, bisa dibilang gue sedikit sekali mendapat kesempatan buat mengikuti prosesnya. Ini surprise loh untuk saya, untuk semua penonton, dibalik sosok Anji yang anak band, yang gahar, yang liar, tapi ternyata seorang Anji itu dia adalah sosok pria yang sangat-sangat family man. Wah, Nggak banyak orang tahu. Iya. Oke, kalau kita ingin berbagi kebahagiaan, sekarang kita ingin berbagi kebahagiaan, ini juga kita punya cuplikan-cuplikan kebahagiaan untuk Anji. Ini dia. Biarkan aku jadi yang terhebat. Erdian Aji Prihartanto yang lebih dikenal sebagai Anji, kini menemukan kebahagiaan sejati bersama Wina Natalia, istri tercinta. Lahirnya Si Buah Hati pada akhirnya semakin membuat Anji memahami arti cinta hakiki. Lagu ini adalah doa untuk hubungan luar biasa yang ada di mana-mana. Cinta luar biasa karena aku dan dirimu. Wina adalah kesejatian cinta yang membuat Anji jadi berarti. Wina Natalia. Wina Natalia. Itu tersirat sekali kalau kalian adalah pasangan yang
memberikan aura yang positif satu sama lain. Iya. Tapi di satu sisi Anji, kamu bagaimana melihat sebagai laki-laki? Anji itu maaf sebelumnya kan sudah pernah berkeluarga dan membawa buntut 2. Wina. Iya maksudnya. Wina, Wina maksudnya membawa buntut 2 anak. Dan sekarang dengan kelahirannya Leticia, dengan kelahirannya Saga, berarti sekarang Anji sudah punya 4 orang anak loh di usia Anji yang 33 tahun. Iya. Di Kata Hati ini saya ingin mengetahui kata hatinya Anji bagaimana menyikapi 4 orang anak yang maaf berbeda-beda, ada yang darah daging kamu sendiri, ada yang tidak gitu loh. Untuk kamu mengatur kebijaksanaan sebagai bapak kepada seluruh anak, keempat anak kamu. Nggak ada perhatian yang beda. Cuma mungkin karena Leticia nggak di rumah kan tinggalnya. Jadi Leticia kan tinggalnya di Jogja sama mamanya. Jadi akan berbeda pasti dari sudut perhatian sih. Gitu. Kalau di rumah tuh ada 3 orang. Sekarang ada 3 orang. Salvaditya, Salvaditya Tama, Sultan Saladin Tama, dan Saga Omar Nagata. Gitu. Hidup gue tuh seperti pengulangan hidup mama. Gitu. Jadi gue lahir pada saat nyokap gue berulang tahun. Jadi kami ulang tahunnya sama, 5 Oktober dan 5 Oktober. Nyokap 5 Oktober, Anji juga 5 Oktober. Iya, sama. Terusnya mama dengan bapak yang sekarang di rumah, itu bapak itu adalah bapak tiri, my stepfather gitu. Mama membawa 2 anak saat menikah sama bapak yang sekarang di rumah, itu mama membawa 2 orang anak. Abang gue dan gue, yang bedanya hampir 3 tahun. Saat gue menikah sama Wina membawa 2 orang anak yang umurnya 9 dan 6. Hampir 3 tahun bedanya. Erga sama Wina gitu. Di rumah gue mempunyai adik yang bedanya 7 tahun kelahirannya. Dan Sultan punya adik Saga Omar Nagata, bedanya 7 tahun. Dan yang luar biasa apa? Saga lahir di hari ulang tahun gue juga, tanggal 5 Oktober. Jadi kami, nyokap, gue, dan Saga adalah 3 generasi yang lahir di tanggal dan bulan yang sama. Mungkin gue ditakdirkan sebagai refleksi kehidupan nyokap dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang lelaki gitu. Dan gue melihat bokap gue tuh sangat baik sama gue di rumah. Dia sangat penyayang, dia sangat... Gue sampai gak berpikir bahwa dia adalah bapak tiri gitu. Itu yang gue berlakukan sama anak-anak di rumah sekarang. Ternyata Anji benar-benar family man yang sangat-sangat mencintai keluarga dan dia memang sudah pantas untuk menjadi bapak untuk seluruh anak-anaknya. Dan setelah ini kita akan kembali lagi mengungkap kata hati Anji yang paling terdalam. Banyak Masih banyak. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Alhamdulillah kemarin bisa ngasih hadiah seorang Ini dia Kata Hati, saatnya hati yang bicara. Tapi kalau kita mau bicara tentang keluarga, kesuksesan lo sekarang pastinya tidak akan pernah luput dari yang namanya keluarga. pasti. Lo terlahir, hidup, dididik dari keluarga yang seperti apa sih? Gue hidup sama ibu, bapak, yang bapak tiri tadi, sama abang gue. Bapak asli maaf udah... Enggak, masih ada. Masih Tapi tinggalnya di Cilacap lah. udah nggak pernah berhubungan juga udah. Masih berhubungan. Masih. Jadi kami berhubungannya baik. Berhubungannya masih SMS-an, masih teleponan. Masih berhubungan baik lah
dan bapak sama papa tuh bapak kandung. Oke. Oh iya. Makanya di rumah panggilannya mama sama bapak. Ada papa gitu. Papa tuh yang bokap kandung tapi jauh. Itu hubungan mereka pun baik gitu. Jadi gue merasakan ada kok perceraian yang bisa menjadi baik gitu. Gue bahagia di rumah. Gue tumbuh di dalam keluarga yang sangat demokratis. Demokratis kayak gini. Gue gak pernah dipaksa untuk menjalani kegiatan yang gue gak suka. Tapi gue diarahkan. Gue dikasih tahu. Gue ditanamkan nilai bahwa gue harus memilih sendiri apa yang gue mau gitu. Gue pernah waktu itu setelah besar gitu ya, gue gue bekerja udah umur 20-an lah, udah lulus kuliah gitu, kerja sambil ngeband. Terus gue ditanya sama mama, kamu sebenarnya mau ngeband atau mau kerja? Pengen sih mah jadi diplomat gitu, tapi kayaknya pendidikannya belum cukup. Aku mau ngeband sih. Ya udah ngeband gitu. Mana jarang banget orang tua kayak gitu kan. Ya udah ngeband lah gitu. Nah terus nanti duitku gimana mah? Ya udah mama ini dulu. Mama handle dulu. Tapi kamu harus serius. Kenapa gue pengen jadi seorang musisi? Sebenarnya ini adalah mimpi dari mama. Mama pengen banget anaknya menjadi seorang musisi. Bukan. Dia pengen banget menjadi seorang artis penyanyi. Pas kerja, dia dapat kesempatan untuk bernyanyi di televisi nasional waktu itu. Pas saat dia harus taping, kayak hari ini nih, harus taping, Mbah Putri, mamahnya mamah, meninggal. Akhirnya dia benar-benar mengubur cita-citanya sebagai menjadi artis atau bahkan bisa masuk TV karena itu. Jadi semata-mata yang lo lakuin sekarang, lo berusaha di dunia musik ini, lo terobos maju demi mewujudkan cita-cita dan mimpi mama. Mimpi mama dan mimpi gue sendiri, karena gue menemukan mimpi gue saat gue umur kelas 4 SD. Gue nyanyi di depan kelas, nyanyi lagu Bintang Kejora gitu. Bintang Kejora. Yang ku pandang langit penuh bintang bertaburan. Itu gue mendapatkan tepuk tangan yang bagus banget dari kelas, dan akhirnya gue pulang dari situ gue punya mimpi. Suatu hari gue pengen menjadi seorang penyanyi yang dikenal di Indonesia. Yang gue lihat dari sosok lo itu benar-benar di luar kita lepas atribut lo sebagai anak band. Gue anak mama. Lo anak mama. Anak mama tapi bukan anak mama yang manja. Maksudnya gue sangat dekat sama mama gue. Gitu. Sangat dekat. Sampai kemarin beliau gue bisa nangis kalau cerita dia. Maksudnya beliau tuh sampai yang akhirnya gue bilang gue mau pindah kakak karena gue udah menikah kan. Gue harus memindahkan nama gue dari kakak di rumah yang kartu keluarga ya, kakak itu dari kartu keluarga yang di Bekasi di rumah, dan sekarang gue dengan keluarga gue sendiri gitu. Dan tuh mama tuh tanggapannya yang sedih gitu ngasihnya, tapi nggak harus gitu. Sampai nyokap bilang mungkin mama salah karena mama selalu berharap kamu di sini gitu. Maksudnya kayak selalu berharap tuh kamu mama peluk gitu. Tapi nggak apa-apa deh. Sekarang pun mama tetap memeluk kamu lewat doa gitu. Gue agak sedih dan terharu denger cerita lo. Kalau ada kata hati yang ingin lo ungkapin buat nyokap lo di rumah, dan yang ingin lo katakan dari lubuk hati lo yang paling terdalam untuk seorang nyokap yang udah berjuang dari lo kecil sampai sekarang 33 tahun lo, apa yang pengen lo ucapkan sama nyokap lo di depan jutaan mata Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk mengajarkan gue
untuk mengejar kebahagiaan. Ya makasih buat semua pelajaran yang gue dapat langsung maupun gak langsung. Karena gue melihat gitu, melihat apa yang dilakukan ke gue. Dan terima kasih juga buat destiny, takdir yang entah itu takdir atau bukan, yang gue jadi mengalami hidup luar biasa ini, dimana lahir nyokap gue sama gue. Dan gue tapi alhamdulillah kemarin bisa ngasih hadiah seorang kid. Aku sebenarnya sempat nebak sih apakah mama akan datang gitu. Feeling seorang anak ya. Nggak tahu, makanya Raffi soalnya ngelirik-lirik nih. Sinilah duduk, Ma. Ini Sundari. Sering dibilang nyokap gue adalah Sundari Sukoco gitu. Padahal bukan. Tapi memang beliau suka nyanyi keroncong, suka nyanyi. Dan kemarin gue seneng banget karena gue bisa ngasih hadiah lagi. Waktu mama lahir kan gue jadi kadonya. Kemarin gue melalui Wina, istri gue, ngasih beliau kado lagi, Saga di hari ulang tahunnya dia, ngasih cucu. Ya, Ma? Iya. Anji, masih banyak pertanyaan dari saya. Tapi nanti kita akan kuak kata hatinya Anji dan Ibu Sundari. Ya. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Dia mau pergi dari rumah waktu itu. Kembali lagi di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Maaf ini kan mungkin Anji yang sekarang dia udah sukses. Banyak proses-proses hidup yang Anji laluin sebelumnya. Pernah juga Anji istilahnya terpeleset dalam sebuah, ya namanya hidup mah. Kadang kita bisa berlari, kadang kita bisa jatuh, kadang... Tapi saat-saat itu, apa yang Mama lakukan untuk Anji, Ma? Dia adalah mama. Mama adalah dia. Kami satu, ya, Raffi. Jadi saat itu waktu keadaan sedang ya jatuh kepada dia, Mama hanya sampaikan sebagai laki-laki, kamu harus bertanggung jawab. Apabila itu memang kamu harus bertanggung jawab. Mama tidak mau kamu menjadi pengecut, kamu harus tanggung jawab. Itu Raffi yang Mama sampaikan. Tapi Mama pernah, tadi kan saya tanya sama Anji, ada 2 pertanyaan yang saya tanya sama Anji. Yang pertama, Anji, apakah sosok Anji sekarang ini sudah menjadi harapan dari Mama? Yang kedua saya juga pernah tanya, Anji tadi, pernah nggak Anji bikin Mama nangis? Saya pernah menangis waktu dia mau pindah kakak, Raffi. Itu kan bener. Dia mau pergi dari rumah waktu itu. Karena di rumah tinggal Mama sama Bapak sama dia bertiga. Mama tapi bicaranya dengan Wina. Win, habis dong di rumah ini nggak ada orang, Mama bilang begitu. Kan masih ada Putri, Ma. Putri itu adiknya Anji. Putri kan sama suaminya, Mama sekarang tinggal berdua, Win. Tapi ya sudah, saya bilang apapun harus dijalani. Jadi tidak ada kata tidak. Dan Mama yakin bahwa Wina bisa mencintai Mama seperti Anji. Amin. Kalau kita bahas soal Wina,
Maaf sebelumnya Anji, Wina kan istilahnya pernah berkeluarga. Wina juga ada bawa buntu. Gimana kelapang dadaan seorang mama untuk bisa menerima semua itu? Apapun yang dilakukan oleh anak-anak, insya Allah mama itu ya mungkin nentang, tapi nentang sambil memberikan. Tapi pernah menentang saat pertama kali ketemu, belum kan tak kenal maka kata saya. Iya. Mungkin pertama kali Anji bawa Wina ke depan mama. Itu hebat sekali malah. Saya nggak melihat apa itu Wina bagaimana, Wina dan si itu siapa. Yang penting ini demi dia. Karena dia suka, karena dia suka, jadi ya sudah. Saya juga sudah mengetahui Wina itu bisa berdampingan dengan Anji. Dengan saya tahu dia sering ngobrol berdua, kok nyambung banget ini kalau ngobrol. Jadi yang ini bicara ini, yang satu bicara ini, kadang-kadang kan nggak nyambung ya. Tapi saya waktu itu pernah sempat pernah tanya, Win, kenapa sih kamu mau pacaran sama penyanyi artis deh gitu? Soalnya nyambung mah di kerjaan, katanya begitu. Jadi klop apa yang mama pikirkan tentang Wina, sudah nyambung. Jadi demi kebahagiaan anak, mama ikhlaskan semuanya, serahkan semuanya. Yang penting anak mama yang paling tercinta Anji bahagia. Setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan yang lebih hangat lagi di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Sampai sekarang pun orang berpikir bahwa gue mengkhianati Rini saat itu. Padahal enggak. Inilah Kata Hati, saatnya hati yang bicara. Kita bahas tentang wanita. Ya Anji juga nggak lepas dari wanita. Bukannya maksudnya tidak mengungkit atau apa, tapi ini kan realita ya. Realita yang memang, apalagi Anji sebagai public figure, laki-laki. Apalagi Raffi. Enggak, kalau saya satu doang sekarang udah. Oh. Sebelum kita lanjutin pembicaraan, kita lihat dulu. Ini dia berita-berita yang menghebohkan tentang Anji dan wanitanya. Nyanyi bareng tuh jarang, cuma kalau pergi ke acara sering. Ya, tapi nggak ketahuan. Saat aku putus sama Rini, aku dekat sama Sheila Marcia. Udah gitu, suatu malam Sheila menelpon dan saat itu Sheila ngomong terus terang kalau ini adalah anak kamu. Gitu deh. Saya nggak mau ngungkit sebenarnya. Jadi bingung juga kan? Ya maksudnya itu yang kenapa gue bilang gue bingung gitu. Karena keadaan saat itu aneh. Keadaan tuh saat itu susah dijelaskan. Apalagi dengan begitu banyaknya orang yang berbicara. Sampai sekarang pun orang berpikir bahwa gue mengkhianati Rini saat itu. Padahal enggak. Gitu. Karena gue dekat sama Sheila pada saat gue putus sama Rini. Dan Rini pun tahu gitu. Yang gue sesalkan itu ternyata ada hal-hal yang nggak gue pikirin saat itu imbasnya. Tapi justru itulah gue udah nggak mau lagi ngomongin tentang itu karena gue pengen berenang-renang dalam kebahagiaan gue sekarang gitu. Tapi mungkin saya punya sedikit cuplikan tentang sahabatnya Anji. Ya mungkin lo bisa ingat ini nih. Coba. Siapa sahabatnya dia? Ini dia. Zaman sekolah kita
nongkrong bareng gitu. Terus ya gimana sih anak-anak SMA zaman dulu dia suka nongkrong bareng, suka jiwa anak nongkrongannya masih gede banget, dan itu sampai sekarang gue lihat masih ada gitu. Gue ditolak nih kayak gini-gini, terus gue bilang emang kenapa? Nggak tahu kata dia gitu kan. Terus ya udah cari lagi aja yang lain, gue bilang. Kalau ditolak segala macam nggak butuh waktu lama sih, gue yakin. Dari kata hati lo apa sih arti sahabat? Sahabat sejati. Orang yang selalu ada. Pada saat gue sedih, pada saat gue senang, saat gue benar, saat gue salah, dia selalu ada. Tapi bukan untuk selalu mendukung perbuatan-perbuatan gue. Kalau perbuatan gue jelek jangan didukung. Wah, Yudi. Apa kabar lo? Baik. Gila, ini gitaris gue. Yudi. Ya ampun. Yudi. Gila, gue surprise banget dia datang ke sini. Ini sahabat lo? Iya, bisa dibilang sahabat lah. Walaupun kita udah agak lama nggak ngobrol ya. Iya. Boleh cerita sedikit Yud, lo sedekat apa sama Anji? Ya standar ya, kita dulu ngeband bareng lah. Yang pasti dia perfeksionis dari dulu. Perfeksionis, dia selalu mengkonsep, dia mau kayak gimana. Walaupun itu kita manggung cuman biasa ya, acara biasa atau apa gitu kan. Tapi dia selalu mengkonsep gitu. Dan dia selalu selangkah lebih dari yang lain gitu, dari teman-teman yang lain. Yud, Anji ini kan terkenal dengan wanita-wanitanya. Pernah nggak sih lu rebutan cewek sama dia waktu dulu? Katanya pernah rebutan SPG ya, bener nggak sih? Kan mungkin nge-ban sponsor rokok. Enak aja SPG-nya suka sama gue. Iya, gitu. Tapi rebutan sama Yudi katanya. Gimana Yud? Enggak sih, standar-standar aja. Waktu itu ya emang lagi bercanda-bercanda aja kali gitu kan. Gue juga nggak terlalu ini ya, karena kan kita waktu itu ngumpul terus tiba-tiba jalan ya kan. Udah ya terjadi gitu aja gitu. Terus tiba-tiba dengar kabar ya ternyata ada ini gitu ribut. kan. Nggak ribut gitu, Enggak ribut. Cuman gini-gini gitu. Ya, Biasalah standar. Melihat Anji sekarang, ada nggak perbedaannya dari Anji yang dulu? Dan harapan lo sendiri untuk dia apa? Kalau gue sih lebih ke musik sih. Mudah-mudahan sih yang nggak keluar dulu, yang nggak tersampaikan musiknya, yang dia mau buat sesuatu yang beda itu, yang dulu band yang dulu itu bisa terwujud lah. Mudah-mudahan apa yang diharapkan sama Yudi bisa tercapai juga untuk Anji, dan juga mudah-mudahan persahabatan kalian tidak akan pernah musnah oleh apapun juga. Amin. Pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi dengan kata hati Anji yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Biarkan aku jadi yang terhebat. Karena kita adalah kekasih terhebat. Kata hati, inilah saatnya hati yang bicara. Sahabat udah, orang tua udah. Sekarang tentang kehebatan cinta yang luar biasa yang lo miliki untuk seorang istri lo sekarang yang bernama Wina. Karena gue mendengar sebuah album yang bertajuk Luar Biasa. 10 lagu ya benar? 9 lagu. 9 lagu ini semuanya dipersembahkan untuk Wina. Semuanya. Album ini. Jadi kalau orang nanya, ada nggak lagu yang lo bikin untuk pacar lo gitu atau pasangan lo gitu? Gue nggak jawabnya udah bukan ada lagi. Banyak. Satu album, 9 lagu, dan itulah yang mengisahkan tentang hati dari Anji untuk Wina. Ya. Tapi di mata lo sendiri Wina adalah sosok yang memang sudah sempurna buat lo. Apa masih harus? Wina bukan orang yang sempurna. Sama lah, nggak ada sih. Nggak ada orang yang sempurna lah, Fi. Betul. Maksudnya
Mungkin orang-orang berpikir bahwa gue nggak cocok sama dia nggak cocok sama gue atau hal-hal seperti itulah gitu. Tapi menurut gue, dia orang yang gue perlukan, dia orang yang gue butuhkan, dan gue adalah orang yang dia butuhkan. Sebaliknya. Romantis ternyata lo ya. Hah? Lo romantis. Masa sih? Yoi, gue aja laki-laki meleleh loh. Untung gue nggak begini. Kalau begini gue naksir lo, Ji. Oke, buat ini kan acara ditonton nih. Tadi kan lo berani ngomong buat nyokap lo. Tapi sekarang ini kan udah segmen akhir. Sebelum lo juga nanti kan akan mempersembahkan sebuah lagu, yaitu adalah Kekasih Terhebat buat Wina. Lo ngomong di satu kamera, anggap itu Wina sebagai suami, sebagai laki-laki, sebagai Anji. Dari kata hati lo yang paling terdalam. Agak sulit kalau menyatakan isi hati sama Wina langsung seperti ini di depan kamera. Harus bisa. Tapi yang jelas kita udah melalui banyak banget permasalahan, kita udah banyak melalui kebahagiaan gitu. Tapi yang jelas kita tahu bahwa kita saling membutuhkan. Jadi biarkan aku jadi yang terhebat gitu. Karena kita adalah kekasih terhebat. Karena kalian adalah kekasih terhebat. Kalau Wina dengar, Wina mau ngomong apa kira-kira ya dengan jawaban kamu kayak gitu ya? Nggak ada di belakang. Dari tadi gitu terus. soalnya. Seandainya Wina dengar, kira-kira Win mau ngomong apa Win buat Anji, Wina? Dia tuh selalu bilang gue nggak romantis. Masa sih? Iya. Wina emang Anji gak romantis? Ya gue bercandain lo. Enggak, tapi kalau bener-bener Win, kalau seandainya Wina denger tadi Anji ngomong, Wina mau jawab apa sih Win? Kasih sayang. Iya. Oke Wina. Ya. Saya panggilnya Mbak Wina deh ya. Mbak Wina. Gimana Mbak? Tadi sih saya bilang Anji itu orang yang sangat laki-laki romantis. Tapi tadi Anji bilang katanya istri gue gak pernah bilang gue romantis. Nggak romantis. Iya emang dia gak romantis. Tapi dibikin satu album loh. Apa arti sebuah album dan 9 lagu itu untuk Wina kalau misalnya bukan itu dari hatinya dia? Aku bantuin kamu begadang lo, gantiin popok. Iya. Oh iya. Akhir-akhir ini romantis. Masa gak romantis? Karena begadang. Apa? Karena begadang dia romantis. Tuh, iya kan Devi? Iya bener. Jarang-jarang loh. Protes aku. Protes. Gimana Wina tadi udah mendengarkan kata hatinya Anji yang begitu tulus? Udah. Terharu. Udah. Istri gue gitu kalau ngomong dikit. Oke, tadi kan penjabaran Anji untuk Mbak Wina. Kalau penjabaran Mbak Wina untuk laki-laki, seorang pendamping yang hebat seperti Anji, apa sih kata-kata yang pantas untuk Anji dari seorang Mbak Wina? Apa ya? Anji itu melengkapi hidupku. Apalagi sekarang ya. Dia ternyata bapak yang baik. Kamu kok bisa ngomong gitu sih? Ada skripnya. Oh, ada. Ada skripnya, nggak bohong. Dia mah kayaknya Nggak ada. Kayaknya Wina gengsian aja nih. Dia gengsian. Gimana Mbak? Iya, dia melengkapi hidupku, dia bapak yang baik. Terus dia juga, apa ya, dia sayang sama keluarganya. Tapi merasa menjadi wanita yang beruntung nggak? Kan kalau untuk sebagai musisi ya iya. Karena apa? Karena dibikinin satu album? Enggak lah. Karena itu tadi dia benar-benar sayang sama keluarganya, dia cinta sama anak-anaknya. Apa ya, jadi ngerasa bahagia aja gitu punya dia. Oke, dan harapannya Mbak Wina sendiri nih sekarang untuk Anji sebagai suami yang diingin. Semoga nggak berubah sampai nanti tetap ini, tetap cinta sama keluarganya. Udah itu aja. Wah, bener-bener pendek, singkat, tapi bener-bener kayaknya orangnya tegas ya Mbak Wina ini ya. Tegas. Tegas. Sekalian lo introspeksi nih. Apa sih Mbak ada jeleknya Anji mungkin yang apa ya jeleknya?
sekarang lagi seneng-senengnya sih, lagi bahagia-bahagianya, jadi kayak jeleknya udah gak kelihatan. Mudah-mudahan bahagia terus selamanya abadi dan hanya maut yang memisahkan kalian. Makanya Vi, Iya. pada saat orang lagi berantem, harusnya mereka mengingat pada saat mereka bahagia kan kayak gitu. Jadi apa ya jeleknya gitu. Betul. Kalau orang lagi bahagia kan gitu, nggak inget waktu lagi jeleknya kayak gimana. Nah, pada saat mereka lagi berantem atau lagi sebel sama pasangannya, harusnya ingat pada saat bahagia sih. Saya setuju. Tapi Mbak Wina boleh nggak nyanyiin lagu yang Anji bikin Dia buat jangan Mbak suruh Wina? nyanyi. Kenapa? Nyanyi nggak bisa nyanyi. Yang apa kita bikin duet? Cie. Kayak Raffi loh, Raffi juga bikin. Aduh. Saya lagi. Tetap aja ribut-ribut juga. Oke Anji, lo boleh dong nyanyi sedikit buat Istri Tercinta. Nyanyiin sedikit refnya ataupun bagian kata-kata yang memang sangat penting untuk hubungan Tapi kalian. kalau buat diomongin sih enakan Kekasih Terhebat sih. Boleh, bebas. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Jangan lelah menghadapiku, biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Gimana Mbak Win? Udah putus. Kalau denger dia nyanyi udah sering. Jadi disuruh apa dong Mbak? Yang membuat Mbak Wina bisa Meleleh. Belintas yang, belintas. Belintas. Nah itu. Enggak lah, kalau wanita sih sebenarnya kalau udah seperti itu bukan harta ya, yang paling penting cinta, perhatian dan perlindungan dari seorang laki-laki. Itu dia. Mudah-mudahan Anji dan Mbak Wina terus bahagia sampai maut yang memisahkan mereka. Amin. Terima kasih Mbak Wina. Ya. Anji terima kasih ya udah membagi semua kata hatinya sama kita semua. Mudah-mudahan kata hatinya Anji di sini bisa memberikan banyak inspirasi buat seluruh masyarakat Indonesia, tentunya untuk para laki-laki. Amin. Gue juga seneng banget ada di sini karena bisa cerita banyak gitu. Iya, dan juga pastinya mungkin ada kata-kata terakhir yang bisa ingin lo bilang. Bukan kata-kata terakhir lo mau kemana ya. Maksudnya sebelum kita pisah, ada kata-kata terakhir yang mungkin memberikan motivasi sebagai laki-laki. Kita harus keras sama pendirian kita. Kita harus punya kemauan keras juga untuk mencapai apa yang mau kita tuju gitu. Tapi yang jelas sih sebagai manusia, gue pengen semua orang di dunia gitu selalu punya keinginan untuk menjadi bahagia dan membahagiakan. Luar biasa dan tentunya tanggung jawab. Ya. Sebagai laki-laki harus tanggung jawab. Anji. Foto boleh ya? Boleh. Kenang-kenangan. Oke Ji, siap. 1, 2. Aduh. Oh, udah langsung jadi. Cepet banget. Cepet banget. Tepuk tangan dong nih. Hebat ini. Apa sih ini mereknya? Wow. Oh, ada 2. Langsung jadi 2. Ini 1 buat Anji, 1 buat kita. Dan Anji sekarang akan mempersembahkan lagu yang memang diperuntukkan untuk orang yang sangat dicintainya. Ini dia Anji, Kekasih Terhebat. Kekasih Terhebat. Saya Raffi Ahmad, Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Sampai jumpa. Aku manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Hatiku memalingkan pandang hanya padamu, pada hatimu. Jangan lelah menghadapiku. Bantuin ya. Biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat.
manusia yang paling butuh kamu, membutuhkanmu. Jangan lelah menghadapiku, biarkan aku jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat. Genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat.